Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Hasanah dari kelas PKO 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya seperti ketuhanan, globalisasi, akulturasi, inovasi, dan lain-lainnya. Kesenian Melayu Riau dibagikan dalam 6 bagian. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat di daerah Riau bernama Salaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para datuk, pemangku adat. Ruangan rumah ini terdiri dari ruangan besar yang dipergunakan untuk tempat tidur, ruangan bersilah, anjungan, dan dapur. Tiang-tiang rumah ini, sirih atap, loteng, tangga, dan alasnya semua berukiran. Ukirannya mempunyai corak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ruangan adat ini dilengkapi pula dengan balai adat yang dipergunakan untuk pertemuan dan musyawarah adat. 2. Pakaian adat. Pakaian adat Melayu ini mempunyai bukti bahwa Melayu Riau memiliki budaya yang maju adalah bahwa masyarakat memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan keperluannya. Pakaian keseharian. 1. Pakaian keseharian adalah pakaian yang digunakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dibandingkan jenis lainnya, pakaian adat yang dipakai dalam pakaian keseharian ini terbilang sangatlah sederhana. Tidak terlalu banyak pernak-pernik dan aksesorisnya. 2. Pakaian resmi. Di masa silam, pakaian resmi adat Riau hanya dikenakan saat ada pertemuan resmi kerajaan. Akan tetapi, saat ini baju tersebut lebih sering digunakan dalam acara kepemerintahan. 3. Pakaian upacara adat. Beda acara, beda pula pakaiannya. Saat upacara adat seperti upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerimaan anugerah, upacara penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Masyarakat Melayu menggunakan jenis pakaian adat yang berbeda-beda. Laki-laki menggunakan baju kurung cekak, sedangkan perempuan gadis menggunakan baju kurung tulang belut. Dan untuk perempuan parubaya, baju kebaya yang sering digunakan adalah labuh cekak musang yang dibuat dari kain sutra. 4. Pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki adat Melayu bernama baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Baju adat Riau ini dilengkapi dengan kain sarung yang memiliki warna motif sesuai dengan kurungnya. Kemudian beberapa ornamen seperti mahkota di kepala sebagai berwarna kuning, di bahu bagian kiri, sepatu runcing, rantai panjang yang berlingkar di leher, canggai di kelingking, dan keris berkepala burung serindit diselipkan di pinggang kiri. Adapun untuk pengantin perempuan menggunakan pakaian yang mengenakan berbagai macam tergantung dari upacaranya. Saat upacara malam berinai, mereka menggunakan baju kurung teluk belanga. Pada saat upacara berandam, menggunakan baju kurung kebaya.
Saat upacara akad nikah menggunakan baju kurung teluk, dan saat bersandi menggunakan baju kurung kebaya laboh. 3. Tari-tarian daerah. Tari-tarian di daerah Riau sangatlah banyak. Di sini saya akan menjelaskan 4 tarian yang ada di daerah Riau. Pertama, tari tanda, merupakan tari pergaulan dengan yang sangat digemari di daerah Riau. Yang kedua, tari tanda sambas, merupakan jenis tari pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan unsur-unsur gerak tari Melayu kepulauan. Rentak musik Melayu mengiringinya, membuat joget yang dinamis ini bersuara gembira. Ketiga, tari makan sirih, biasanya disebut tari persembahan, yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembuka acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Keempat, tari zapin, merupakan makna sopan santun, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Tari zapin juga bermakna penutup atau penyudah sebuah persembahan yang disampaikan pada setiap orang yang melihatnya. Selanjutnya, senjata tradisional di daerah Riau. Senjata tradisional di daerah Riau dinamakan pedang jenawi. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang, sedangkan para prajuritnya menggunakan klewang. Selain klewang, para prajurit juga menggunakan tombak. Alat musik di daerah Melayu Riau. Saya akan menjelaskan 2 alat musik yang ada di daerah Riau. Pertama, bergambus, merupakan salah satu kesenian yang telah lama hidup dalam masyarakat Melayu Indragiri. Alat untuk bermusik ini dinamakan gambus, yang dibuat dari kayu ringan dan lembut. Gambus dimainkan laki-laki juga wanita. Dimainkan pada malam hari, sebelum tidur, atau pada saat menjaga padi di ladang. 2. Rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas Melayu Riau. Bingkai terbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dan salah satu dari sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Rebana juga digunakan untuk melantunkan kasidah dan hadroh. Selanjutnya, syair, gurindam, dan pantun. Pertama, syair. Kata istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Pengertian yang lain, syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian berkembang menjadi kata umum. Maka syair dalam bahasa Melayu mengarah pada puisi secara umum, namun berkembang dan mengalami perubahan dan modifikasi, sehingga syair didesain sesuai dengan kondisi yang dalam perkembangan syair. Syair adalah bentuk sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Sedikit sekali naskah syair yang dapat diselamatkan dengan utuh. Raja Ali Haji adalah penulis syair yang handal dalam khazanah sastra klasik Melayu Riau. Salah satu syair karangannya dicetak pertama kali dengan aksara Arab Melayu tahun
1847. Salah satunya syair antar belanja atau syair seserahan. Antar belanja disebut orang mengisi janji sudah dikurang, adat diisi lembaga tuang, supaya setara muka belakang. Antaran ini beragam neka sesuai dengan atur patutnya. Tanda suka kedua pihaknya, tanda hidup seia sekata, adat Melayu sejak dahulu, antar belanja menembus malu, tanda senasib seasib semalu, berat dan ringan bantu-membantu, antar belanja pihak lelaki untuk keluarga calon istri. Disampaikan dengan bersuci hati supaya tak ada umpat dan keji. Demikianlah syair yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, gurindam. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula, asmal, perumpamaan. Gurindam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu kira-kira lebih kurang 100 Masehi. Gurindam adalah suatu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua kalimat yang irama akhir selalu sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi semacam soal masalah atau perjanjian